اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita maha bersyukur yang setinggi-tingginya kita dapat kemarin melaksanakan ziarah ke tempat seorang aulia akbar, kekasih Allah, di mana dikatakan bahwa para aulia-aulia Allah, para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin dan sedikin itu tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, mendapat rezeki, bahkan memberikan rezeki. Jadi ketika kita datang ke sana dengan rukun dan syaratnya, kita pakai rukun dan syaratnya, insya Allah yang ada di samping aulia Allah itu menjawab salam kita dan mencurahkan rahmat dan karunia yang setinggi-tingginya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita membawa dunia ini dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, mengajarkan kepada manusia apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kepada kita telah mengenal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan merasakan nikmatnya. Nikmat ihsan itulah salah satu zikrullah yang kita laksanakan, yang dimana tujuan daripada tarikatullah itu adalah untuk mencapai ridha Allah, mencapai ridha ilahi, dan mencapai sholatul khosiin. Kemudian dianugerahkan, walaupun tidak menjadi tujuan utama, kadang-kadang kepada hamba-hamba Allah yang dikasihi diberikan seperti karamah, yaitu yang dinamakan dalam tasawuf ilmu laduni. Kemudian kita tidak lupa memanjatkan salam khidmat kita yang sehalis-halisnya kepada mursyid kita, kepada moyang guru kita, kepada yang mulia ayahanda guru kita, dan tentunya kepada seluruh ahli silsilah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yang mutakhirin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pengamal zikrullah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul juga pada pagi hari ini di sini untuk menyampaikan, kita semalam sudah ziarah, maka pada kesempatan ini inginlah saya menyampaikan serba sedikit bagaimana yang kita ziarahi kemarin. Itu salah satu, itu yang pertama ya, yang kita ziarahi. Siapa beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau, tentu
ada baiknya kita ketahui, dan kemudian nanti akan disampaikan juga hal-hal yang lain ya. Karena memuliakan seorang aulia Allah pada hakikatnya sama dengan memuliakan seluruh ahli silsilah. Ini saya bongkar aja sedikit lah. Maka kalau pada khatam kita itu, dia boleh juga khatam itu dihadiahkan kepada mursyid kita, tapi boleh juga dihadiahkan kepada seluruh ahli silsilah. Kenapa? Karena apabila ditembakkan ke yang banyak, pasti kena yang satu. Kalau ditembakkan yang satu, pasti kena ke yang banyak. Ini dia. Itulah sebenarnya rahasianya ya. Nanti bisa dicontohkan lah. Nanti Bang Kiki ingat kan ya, mencontohkan titik berapa titik ya. Ingat kan nanti kalau apa tadi sekarang. Hadirin hadirat yang kami muliakan, baiklah saya akan pertama kali membacakan riwayat yang kemarin kita ziarahi, yaitu kalau kita menyebutnya dengan sebutan yang mulia moyang guru ya. Yang mulia moyang guru Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Naksabandi Hutapengkut. Sebelum ini saya bacakan, karena kita ini sudah berbagai generasi ya. Ya, sudah ya, ada yang murid saya, murid yang mulia Abu, murid yang mulia B. Iskandar, murid yang mulia Ayah, bahkan kadang-kadang mungkin ada yang lain. Ya terpaksa saya perkenalkan dulu. Untuk supaya lebih mudah, saya mulai dari diri saya aja, jadi mudah diingat ya. Saya berguru kepada yang mulia Ayahanda Guru, kami sebut, yaitu Profesor Dr. Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Itulah guru saya. Kemudian yang mulia Ayahanda Guru ini berguru ya kepada kita sebut nenek guru, yang mulia nenek guru yang bernama yang mulia Sayyidi Syekh Haji Muhammad Hashim yang terletak di Buayan, Sumatera Barat. Kemudian nenek guru nenek Syekh Muhammad Hashim ini berguru kepada moyang guru. Moyang guru itulah yang kita ziarahi kemarin, itulah yang bernama Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi. Moyang guru kita ini dia berguru ke Mekah, ke Jabal Qubais Mekah, yaitu berguru kepada Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais Mekah. Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi ini dalam tarikat kita adalah silsilah yang ke-32. Itulah lebih kurang gambarannya. Kira-kira dapat dimengerti ini ya? Bisa dimengerti ya? Urutannya ya. Jadi saya yang mulia Ayahanda Guru, yang mulia nenek guru, yang mulia moyang guru, situlah dia. Dari mulia moyang guru itu semua di Indonesia, yang mulia moyang guru itu dia berguru ke Jabal Qubais Mekah. Baiklah, kita mulai kisah beliau. Saya ulang ya. Riwayat hidup yang mulia moyang guru Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Naksabandi Hutapengkut. Yang mulia moyang guru Hutapengkut lahir di Hutapengkut yang semalam kita datangi, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Sekarang disebut Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kira-kira tahun 1842. Orang tua beliau adalah seorang ahli silat yang ulung yang kemudian menetap di Sipiro. Yang mulia moyang guru sejak mudanya juga terkenal sebagai ahli silat yang sukar tandingannya dan sukar dikalahkan. Kemudian setelah orang tua beliau meninggal dunia, timbullah hasrat yang besar dalam dada yang mulia moyang guru untuk mempelajari ilmu agama. Saya potong sedikit ya. Kisah hidup ini sudah pernah dibacakan pada hari guru tahun 2016 di Sawangan ya. Tapi kalau itu dibacakan semua, waktunya nggak cukup, panjang kali. Jadi pada yang kesempatan ini hanya mengambil yang penting-pentingnya aja. Jadi dulu sudah dibaca karena merupakan dipesankan yang mulia Ayahanda Guru. Ini apa ya, referensi sedikit bahwa hari guru itu bukan hari beliau, tetapi adalah hari silsilah. Jadi kalau pada hari silsilah boleh
dibacakan riwayat-riwayat hidup daripada ahli-ahli silsilah yang sudah ada. Jadi riwayat hidup ini sebenarnya sudah dibacakan. Dulu pun pernah pada Hari Guru tahun 2016 di Sawangan sudah dibacakan. Tapi ini tidak sepanjang itu, ini hanya mengambil yang poin-poin yang penting saja. Kita lanjutkan. Kira-kira pada tahun 1868, Yang Mulia Moyang Guru pergi menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau belajar ilmu tasawuf dan tarikat di Jabal Qubais, Mekah. Pada Yang Mulia Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi yang merupakan pewaris silsilah tarikat Naksabandiyah yang ke-32. Selama 4 tahun lamanya Yang Mulia Moyang Guru bermukim di sana, sehingga Yang Mulia Moyang Guru didudukkan di sebelah kanan Yang Mulia Guru beliau. Sebagai pertanda lahiriah bahwa Yang Mulia Moyang Guru adalah murid utama lagi tertua dan mendapat gelar Yang Mulia Maulana Haji Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi QS, ya. Ini QS ini perlu saya sampaikan sedikit. Cobalah kalau kita membaca Ranji Silsilah, nanti di ujung nama tiap ahli silsilah itu ada QS. Mungkin selama ini banyak yang nggak ngerti ya. QS itu adalah kependekan daripada Qadarallahu Sirahum. Qadarallahu Sirahum, yang artinya semoga Allah mensucikan hati sanubari mereka. Itu artinya. Mungkin selama ini nggak apa. Bisa juga disebut ya. Kalau kepada Rasulullah kita bersalawat. Bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Kalaupun tak kita doakan, Nabi Muhammad itu sudah selamat dia. Tapi kalau kita doakan dia dengan selawat itu, terlimpah keselamatan dan kesejahteraannya kepada kita. Begitu juga ini, ya. Enggak pun kita bilang itu, udah disucikan Allah hati sanubari mereka. Tetapi dengan kita selalu menyebut Qadarallahu Sirahum itu, semoga kesucian hati yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka terlimpah kepada kita semua, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah Qadarallahu Sirahum. Juga kadang-kadang mungkin pernah mendengar disebut, ya. Kalau kepada Rasulullah mungkin pernah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kurma Qadarallahu Sirahum arba'atil khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar. Itu Qadarallahu Sirahum, artinya semoga Allah mensucikan para hati khulafa'ur rasyidin. Itulah kira-kira yang dalam arti daripada ahli silsilah. Cobalah perhatikan, kalau kapan-kapan nanti melihat Ranji Silsilah, ada itu di ujung belakang. Baik, dalam dipendek kata daripada tahun-tahun ini, bahwa yang mulia nenek guru, moyang guru ini pergi ke Mekah, disederhanakan umur 26 tahun, belajar dan mengabdi selama 4 tahun sampai dengan umur 30. Ya, 4 tahun. Kita lanjutkan. Suatu ketika Yang Mulia Moyang Guru kehabisan belanja di Mekah. Karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah yang mulia di Hijri Ismail. Belum selesai beliau berdoa, tiba-tiba berdentinglah sebuah uang dinar di hadapan Yang Mulia Moyang Guru. Kemudian uang dinar itu dibawa Yang Mulia Moyang Guru kepada guru beliau, yaitu Yang Mulia Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi. Qadarallahu Sirahum. Dan guru beliau berkata, wahai anakku, doamu di tempat yang mustajab telah makbul. Karena itu anakku, kembalilah ke tempat asalmu untuk mulai menanamkan dan mengembangkan amalan ini. Nah, itu dia, ya. Jadi 4 tahun lah beliau di sana. Saya agak berubah duduk aja ya, supaya lebih enak ini. 4 tahun beliau berada di sana. Nah, kemudian sudah dibolehkan. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah,